berniat mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Perilaku Merokok pada Mahasiswa di Kota Medan tahun 2025. Adapun latar belakang kami mengambil judul ini adalah di mana merokok merupakan perilaku yang membakar dan menghisap tembakau yang akan berdampak besar bagi kesehatan tubuh. Di mana ada sekitar 6 juta kematian per tahun akibat rokok menurut WHO tahun 2014. Di Indonesia sendiri prevalensi perokok itu juga termasuk tinggi. Tidak hanya di kalangan pria tetapi juga wanita termasuk mahasiswa. Di mana menurut data Riskesdas menunjukkan adanya peningkatan jumlah perokok wanita dari 1,3% pada tahun 2001 menjadi 6,9% pada tahun 2013 dan 11,5% pada tahun 2018 di Kota Sumatera di Provinsi Sumatera Utara. Adapun rumusan masalahnya adalah berdasarkan hal yang tadi saya kemukakan di latar belakang, didapatkan rumusan masalah penelitian tentang perilaku merokok pada mahasiswa di Kota Medan pada tahun 2025. Metode penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun waktu dan lokasi penelitian ini adalah penelitian dilakukan di kos-kosan para informan ataupun di kampus. Dengan waktu penelitian pelaksanaannya itu dilakukan pada bulan April sampai Mei tahun 2025. Adapun informan penelitian ini berjumlah sebanyak 6 orang yang terdiri dari 6 orang mahasiswa perokok dan juga 2 orang teman mahasiswa perokok. Adapun prosedur pemilihan informan itu berdasarkan closing sampling dengan teknik wawancara dengan teknik pengumpulan data itu wawancara mendalam dan juga observasi. Adapun instrumen penelitian yang kami gunakan adalah alat program, pedoman wawancara, gambar observasi dan juga alat dokumentasi. Selanjutnya ada bab 4, hasil penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti berhasil memperoleh informan dengan total 6 orang informan. Informan itu tersebut antara lain ada 4 orang informan utama yaitu mahasiswi yang aktif merokok dan 2 orang adalah teman yang aktif merokok. Adapun informan utama berasal dari 2 USU Universitas Sumatera Utara, 1 berasal dari UINSU, dan 1 lagi berasal dari UMA Universitas Medan Area. Sedangkan teman dari perokok aktif berasal dari 1 orang UMA dan 1 lagi berasal dari UINSU. Nah, yang pertama ada faktor predisposisi. Pembentukan perilaku individu dipengaruhi oleh elemen-elemen yang memfasilitasi terjadinya perilaku tersebut, yang biasanya dikenal dengan faktor predisposisi. Nah, dalam kajian ini, faktor predisposisi yang dimaksud merujuk pada sikap dan pengetahuan responden. Pengetahuan merupakan hasil dari persepsi manusia atau pemahaman individu tentang suatu objek melalui indera yang dimiliki. Dalam konteks studi ini, pengetahuan yang dimaksud adalah pemahaman responden tentang zat berbahaya yang terdapat dalam rokok, kesadaran responden mengenai bahaya dan dampak yang ditimbul dari rokok terhadap kesehatan, serta sumber informasi yang diperoleh responden terkait rokok. Nah, terkait dengan pandangan narasumber mengenai perempuan yang merokok, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa narasumber memberikan beragam respon mengenai sikap mereka terhadap perempuan yang merokok. Nah, narasumber menyatakan bahwa saat ini kebiasaan merokok di kalangan perempuan itu telah banyak terjadi hal yang umum, dianggap wajar dan sudah sering terjadi, sehingga bukanlah suatu hal yang asli. Nah, menurut mereka tidak ada masalah jika perempuan memutuskan untuk merokok. Beberapa narasumber juga menambahkan bahwa sepatutnya tidak ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kebiasaan merokok. Yang kedua ada faktor pemungkin. Perilaku tertentu dapat terbentuk karena adanya faktor-faktor yang mendukung atau memfasilitas. Udah kata kan dia cepet coy. Dari buku apa yang tadi? Lanjutnya fasilitas tadi itu. Memfasilitasi terjadinya perilaku tersebut. Nah, dalam penelitian ini, iklan rokok dijadikan sebagai faktor pendukung yang dianalisis oleh peneliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perilaku merokok pada informan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun informan sering menyaksikan iklan rokok di televisi maupun di jalan, mereka tidak terpengaruh oleh slogan rokok dan tidak memiliki tokoh idola dalam iklan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagian besar subjek dalam studi tersebut tidak merasakan
atau pengaruh dari iklan rokok yang mereka lihat. Dan yang ketiga ada faktor penguat. Faktor penguat merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sosial yang dapat memperkuat atau mempertahankan suatu perilaku seperti dukungan dari teman, keluarga, atau panutan atau norma sosial yang berlaku. Nah, dalam konteks penelitian ini, faktor penguat dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengaruh dukungan sosial terhadap perilaku merokok pada informan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku merokok pada informan lebih banyak diperkuat oleh interaksi sosial di lingkungan sekitar seperti teman dan keluarga, serta oleh norma masyarakat yang menganggap merokok adalah hal biasa. Nah, temuan ini sejalan dengan pendapat Purwanto tahun 2012 yang menyatakan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan kebiasaan merokok di kalangan remaja dan dewasa muda. Hasil penelitian kami mengenai perilaku merokok pada mahasiswi di Kota Medan pada tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa mahasiswi mengetahui bahwa rokok berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Namun pengetahuan tersebut tidak sejalan dengan sikap dan juga perilaku mereka. Sebagai mahasiswa informan, tetap memilih merokok meskipun menyadari resikonya. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara pengetahuan dan juga sikap terhadap perilaku merokok. Iklan rokok juga secara tidak langsung menarik perhatian informan, namun keberadaannya itu masih masif di berbagai media serta iklan di berbagai media sosial, di mana pengaruh teman sebaya merupakan salah satu faktor paling dominan yang mendorong mahasiswi untuk merokok. Lingkungan yang permisif terhadap rokok dan juga adanya anggota keluarga yang merokok turut memperkuat perilaku merokok mahasiswi. Secara umum, perilaku merokok pada mahasiswi di Kota Medan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor internal seperti pengetahuan dan sikap, dan juga faktor eksternal seperti iklan, teman, sebaya, dan juga keluarga. Kondisi ini memperlihatkan perlu adanya pendekatan promotif dan preventif yang menyeluruh dalam upaya pengendalian kebiasaan merokok pada kalangan mahasiswa. Sekian dari hasil presentasi kami.